はい、皆さん、こんにちは。これから日本語の授業を勉強します。私はゆりです。今日は形容詞のことを続きましょう。Hari ini kita akan melanjutkan tentang perubahan kata sifat na dan i, beserta bentuk-bentuknya untuk perubahan kata sifat yang positif dan juga negatif. Oke, pertama-tama kita akan melihat lagi untuk perubahan kata sifat na, dan kemudian kita akan merubahnya ke bentuk negatif. Di sini ada kata sifat na, ada kirei des, nigiaka des, yumei des, benri des, suki des. Ini adalah kata sifat na. Semua adalah kata sifat na. Perlu diingat yang sebelumnya ada akhiran i dan kirei untuk i dan yumei ini tetap masuk di kata sifat na ya. Itu. Dan suki juga masuk di kata sifat na. Nah, untuk mengubahnya dari positif ini ke negatif, kita hanya perlu mengubahnya mengganti des menjadi ja arimasen. Karena kata sifat na ini sama seperti kata benda. Jadi hanya perlu mengganti des ke ja arimasen. Begitu. Jadi kirei des menjadi kirei ja arimasen. Nigiaka des menjadi nigiaka ja arimasen. Yumei des, yumei ja arimasen. Benri des, benri ja arimasen. Suki des menjadi suki ja arimasen. Begitu. Jadi tidak ada perubahan yang terlalu banyak. Nah, beda untuk kata sifat i. Kalau kata sifat i, ini dia strukturnya ada perubahan dari kata sifatnya. Jadi untuk kata pertama ada takai. Nah, ada takai. I-nya ini yang pada akhiran i itu, i-nya akan berubah menjadi kunai. Kata sifat i, untuk i yang di akhir sebelum des itu akan berubah menjadi kunai. Desnya tetap, desnya di sini tetap. Oke? Jadi seluruh i pada kata sifat i akan berubah menjadi kunai. Contoh, takai. Takai menjadi taka kunai des. Oishii des menjadi oishii kunai des. Oki des menjadi oki kunai des. Kemudian yasui des menjadi yasu kunai des. Terus terakhir i des menjadi yokunai des. Nah, kenapa dia jadi yokunai? Karena memang untuk kata i ini artinya i ini baik, bisa juga bagus. Arti i itu bagus, baik. Nah, jadi dia itu termasuk kata sifat yang irregular, yang berubah-berubah. Jadi dia di saat dia positif, dia kata-katanya menjadi i des. Tapi kalau dia berubah menjadi negatif, dia menjadi yokunai des. Soalnya mungkin ya, kalau misalnya i ini jadi i kunai gitu kan, mungkin kurang bagus gitu ya dalam pengucapannya orang Jepang. Saya juga belum tahu kenapa seperti itu, tapi yang pasti dia nanti akan berubah-berubah. Jadi kalian pernah dengar kata yokata? Yokata itu kan artinya syukurlah, baiklah, sudah baiklah gitu ya. Itu dari kata ini, dari yokunai dia menjadi past tense, menjadi lampau, bentuk ada tambahan kata di situ jadinya yokata. Nah, itu nanti kita pelajari nanti lagi. Nah, jadi intinya kalau untuk kata sifat na itu tidak begitu banyak perubahan ketika dia berubah menjadi negatif. Tapi kalau misalnya kata sifat i, dia struktur i-nya akan berubah bunyi menjadi kunai. Gitu. Tapi des-nya tetap. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan perubahan kata sifat i dan na itu ke dalam kalimat dengan menggunakan kata hubung soshite, demo, dan desga. Oke. Untuk yang pertama ada kata hubung soshite. Kata hubung soshite ini artinya dan juga lalu kemudian. Nah, untuk pemakaiannya, jadi dia tuh harus menggunakan kata sifat yang memiliki makna sama-sama positif ataupun sama-sama negatif. Dan juga soste itu harus diletakkan di kalimat kedua. Karena soste ini menghubungkan makna dari kalimat satu ke kalimat dan kalimat keduanya, begitu ya. Nah, untuk struktur kalimatnya atau rumusnya ya, di sini ada kata sifat na dan i
Jadi mau dia pakai kata sifat na atau i untuk di kalimat pertamanya terserah. Kemudian ada kata hubung soste, ini di tengah di awal kalimat keduanya, terus ditandai dengan tanda koma. Begitu ya, sama seperti bahasa Indonesia. Jadi kalau apa kata hubung lalu kemudian itu kan dia selalu dipakai di awal kalimat, tapi di kalimat yang kedua, begitu ya. Karena kan memang dia menghubungkan kalimat satu dan kalimat kedua. Kemudian setelah soste ada kata sifat na atau i-nya. Jadi mau pakai na atau i terserah. Oke, kita lihat contohnya yang pertama. Nihon no chikatetsu wa benri desu. Soshite kirei desu. Nihon no chikatetsu wa benri desu. Soshite kirei desu. Artinya kereta bawah tanah di Jepang itu praktis dan juga bersih. Nah, chikatetsu itu kereta bawah tanah, benri artinya praktis. Kemudian ada kata soshite di sini, sebenarnya kalau kita pakai dan juga di awal kalimat itu tidak bagus ya dalam struktur kalimat bahasa Indonesia. Jadi saya menggunakan lalu bersih gitu. Maksudnya udah praktis, bersih juga gitu. Nah, kire di sini artinya bersih, bukan indah, bukan cantik, karena ini tentang tempat gitu ya. Nah, contoh kedua, kita menggunakan kata yang sama-sama negatif. Kalau ini tadi sama-sama positif, dia memiliki makna yang positif dan juga kita pakai kalimat, maksudnya kata sifat yang positif. Nah, yang kedua ini kita pakai maknanya positif sebenarnya, tapi kita pakai kata sifat yang negatif. Contoh, Samarinda wa chisaku nai machi desu. Soshite shizuka ja arimasen. Samarinda wa chisaku nai machi desu. Soshite shizuka ja arimasen. Samarinda itu kotanya tidak kecil dan juga tidak sepi. Di sini saya pakai chisakunai dari kata chisai. Chisai artinya kecil. Di sini saya ganti menjadi kota yang tidak kecil. Jadi chisakunai machi desu. Berarti dia kotanya besar. Kemudian soshite shizuka ja arimasen. Shizuka kan tadi artinya sepi. Kalau untuk orang pendiam seperti itu. Nah, shizuka ja arimasen itu perubahan negatifnya adalah ja arimasen. Jadi di sini artinya tidak sepi. Jadi Samarinda itu kotanya tidak kecil dan juga tidak sepi. Nah, kalau misalnya ini kan kalau yang contoh yang kedua ini dia menggunakan dua kata sifat yang negatif, tapi maknanya positif. Nah, kalau misalnya mau menggunakan kalimat yang sama-sama bermakna negatif, itu juga boleh. Yang penting kalimat yang pertama dan kalimat kedua itu sama-sama maknanya sama-sama positif ataupun sama-sama negatif. Terserah mau kata sifatnya mau pakai positif atau negatif. Kemudian contoh yang selanjutnya kita punya kata hubung demo. Kata hubung demo ini artinya tetapi. Tetapi. Oke, jadi dia pemakaiannya harus menggunakan kata sifat yang memiliki makna yang berlawanan. Kemudian demo harus dipakai di awal kalimat kedua karena demo juga membandingkan makna dari kalimat pertama dengan kalimat kedua. Jadi kalau kalimat satu positif, kalimat dua harus negatif ataupun kebalikannya. Nah, di sini saya punya pola kalimat lagi sama seperti yang soshite, tapi kita ganti menjadi demo. Jadi ada dua kalimat di sini. Kalimat pertama kita akhiri dengan titik dulu, baru kita lanjut dengan kalimat kedua. Demo ada di awal kalimat, gitu ya, dengan tanda koma. Kalau kita lihat contohnya pertama, kita pakai sama yang seperti tadi. Nihon no chikatetsu wa kirei desu. Demo totemo nigiyaka desu. Nihon no chikatetsu wa kirei desu. Demo totemo nigiyaka desu. Gitu. Nah, jadi artinya kereta bawah tanah itu bersih. Kereta bawah tanah di Jepang itu bersih tetapi sangat ramai, sangat penuh orang gitu ya. Apalagi kalau di rush hour, jam-jam sibuk itu dia sampai bejubel gitu ya. Begitu. Di sini dia berlawanan kan. Jadi dia tuh bersih tapi ramai gitu ya. Jadi banyak orang yang nggak gitu suka ramai gitu kan. Jadi kalimat ini menjadikan sesuatu makna yang berlawanan. Kemudian contoh yang kedua. Samarinda wa
okimachi desu. Demo, kotsu wa amari benri ja arimasen. Samarinda adalah kota yang besar, tetapi transportasinya tidak begitu praktis. Di sini ada okimachi desu. Samarinda adalah kota yang besar. Demo, tetapi kotsu wa transportasinya amari tidak begitu benrija arimasen, praktis, tidak praktis. Jadi amari ini artinya sendiri tidak begitu, dan dia harus memang diikuti dengan kata sifat ataupun kalimat bentuk yang negatif pada akhirannya. Tetapi di sini juga saya mau menggunakan sesuatu yang negatif. Jadi saya menggunakan kata benri di sini adalah praktis gitu ya. Padahal sebenarnya Samarinda itu nggak praktis gitu. Jadi saya menggunakan kata yang amari gitu. Tetapi transportasinya tidak begitu praktis gitu ya. Nah ini untuk demo. Jadi demo itu sesuatu yang berlawanan. Kemudian ada kata hubung desga. Nah kata hubung desga ini sama seperti demo. Artinya sama, artinya juga sama-sama tetapi maknanya maksudnya penggunaan pada struktur kalimatnya itu beda. Jadi kalau demo itu pakai 2 kalimat kan, kalau desga ini dia cuma 1 kalimat. Terus jadi kita tuh cuma perlu menambahkan huruf ga pada akhiran kalimat yang pertama. Jadi totalnya ini cuma ada 1 kalimat. Oke, contoh yang pertama. Nihon no chikatetsu wa kirei desu ga totemo nigiaka desu. Nihon no chikatetsu wa kirei desu ga totemo nigiaka desu. Nihon no chikatetsu wa kirei desu ga totemo nigiaka desu. Jadi ketika menyebutkan desga, ini kita agak menggantung nadanya. Jadi Nihon no chikatetsu wa kirei desu ga. Nah, itu dia bentuknya memang nada bicaranya memang menggantung. Jadi kalau bisa diartikan ya, kereta bawah tanah Jepang bersih sih, tapi sangat ramai gitu. Jadi kayak ada kalau dalam bahasa Indonesia kayak bersih sih, tapi sangat ramai. Ada seperti itu, ada nada-nada yang menggantung gitu ya, karena dia memang membuat makna yang pertama itu berlawanan dengan makna yang kedua. Terus contoh kedua, Samarinda wa okimachi desu ga kotsu wa amari benri ja arimasen. Samarinda adalah kota yang besar, tetapi transportasinya tidak begitu praktis. Jadi memang pemakaiannya hampir seperti demo. Hanya saja kalau demo kan 2 kalimat. Kalau desga ini cuma perlu 1 kalimat. Gitu ya. Nah, sebenarnya desga ini nggak melulu desga. Bisa juga berubah menjadi arimasen enggak. Tetapi dia untuk menggunakan kalimat yang menggunakan masu, menggunakan kata kerja masu. Kalau ini kan dia kata sifat dan kata benda itu kan menggunakan des. Jadi dia pakai desga. Kalau misalnya kata kerja masu, jadi masengga gitu ya, diubah ke bentuk negatif. Itu mungkin bisa kalian cari di internet, mungkin akan banyak ya penjelasan tentang ga ini untuk arti negatif. Jadi ini aja materi hari ini. Yang pertama tadi untuk perubahan kata sifat na dan i. Kalau i itu, kalau i kan tadi ada tambahan kunai, kalau na ada perubahan jari maseng. Kemudian kita menggunakan kata hubung soste, demo, dan desga. Ja, kyou wa kokomade. Minasan, domo arigatou gozaimashita.